teman-teman asatidz, tokoh masyarakat yang kami takdiri, serta juga kita para jamaah salat subuh. Masjid Hidayatullah, mudah-mudahan pada pagi hari ini berbicara hukum negara kita ya. Sebelah artinya kalau kita tahu dengan wali kota, barangkali itu satu langkah kita untuk mengenalkan diri kita kepada masyarakat Surabaya, termasuk instansi yang lain. Barangkali dari situ nanti yang lain akan mengetahui bahwa ini loh ternyata ada penyuluh Bank BMS di kantor Kementerian Agama. Sejarahnya masih Iya, secara ngepunten kula Iya. supaya lebih Gak apa-apa. baik tahu Iya, gak apa-apa. apa statusnya kan begitu. Nanti kan siapa tahu nanti Bisa mengatur. dibantu dari pihak nopo Kemak- pemerintah kemana lagi. Apa Ini permasalahannya? mengenai masjid ini Statusnya. sebetulnya tanah suratnya itu ada. Wakaf ini karena salah satu anggota ketakmiran itu ada yang komplain, maka yang memegang surat ini menurut informasi itu informasi itu benar atau salah saya juga belum tahu ya toh, itu dibuang suratnya itu. Sertifikat wakaf nopo hanya sekedar surat Dulu ya sudah dari kota Madya, terus sekarang sudah suratnya nggak ada. sudah dibuatkan gitu. orangnya meninggal ya. Soalnya orangnya sudah meninggal semua, yang komplain ini sudah meninggal semua. Antara si A si B ini komplain mengenai surat wakaf ini. Dulu yang ngurus sinten sertifikatnya wakaf ini? Ya waktu itu kayaknya belum ada yang tahu sampai sekarang. Iya, saya dengar ya baru Kalau akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kalau suratnya itu sudah tidak ada, itu baru ini sudah mengajukan ke Kota Madya, tidak tahu sudah selesai atau belum. Biasanya Mbak, kalau memang sertifikat apa niki sudah bersertifikat wakaf, Iya. itu kan biasanya bisa dicek. Iya. Alhamdulillah, setelah adanya kajian tentang wakaf, tentu jamaah sangat antusias sekali karena selama ini ada beberapa kajian di masjid ini khususnya itu memang tidak nyinggung masalah wakaf, jarang sekali. Yang disinggung hanya kajian-kajian lisan yang lain, sejarah, fikih, kemudian tasawuf dan lain sebagainya. Tentang wakaf memang sangat jarang sekali, padahal tentang wakaf itu merupakan bagian daripada pelajaran seorang muslim, karena warga muslim sendiri kan banyak yang kaya, tentunya di suatu saat dia akan melaksanakan namanya sedekah, padahal sedekah ada di situ ada namanya wakaf, yang tentunya orang sekarang ini yang kebanyakan hanya belajar masalah haji dan lain sebagainya. Wakaf ini sangat jarang sekali untuk disinggung. Tentunya dengan adanya kajian wakaf, kenyataannya kemarin setelah ada kajian wakaf banyak orang yang bertanya tentang wakaf. Ini menarik sekali. Terkait status masjid ini juga itu bagaimana? Tentunya karena banyak para agnia di sini yang memang daerah Tales, daerah Ubi itu kan masih banyak tanah hijau, tanah surat hijau. Nah itu nanti jadi jangan tanya yang lebih mendalam dulu sebelum hanya ini dulu aja. Nah, tanah hijau nah mungkin di akta ikrar wakaf kan sebelum ada pelepasan dari wali kota. Ya bisa, tapi harus ada pelepasan dari wali kota kepada si A si B sebagai pemilik. Nah, setelah ada pelepasan baru si pemilik yang mendapat mandat dari wali kota ini baru menyerahkan wakaf. Jadi seperti itu. Yang terdata di KUA Wonokromo ini baru 13 ya, 13 masjid, musola, ya loh, masjid dan musola. Sini Padahal jumlahnya satu yang ada di Karangrejo Gangwolu, ya loh,
Karangrejo Gang 7, Wonokromo Tangkis 35, Musola Mutakin, Karangrejo Gang 5 nomor 19 Masjid 230, jumlah per meternya jumlah luasnya. Wonokromo Karangrejo Bureng Gang 6, Masjid At-Taqwa dan Ponpes. Nah ini Yai Mahmud, Mbak Witono. Nah, ini nadire Pak Zaki almarhum ya. Wonokromo JTS Kulon 140E, Musola Al-Fajri. Nah ini Pak Wakaf JTS Kulon Gang 1 nomor 31 Musola dan TPA. JTS Kulon Gang 7 Masjid Baitul Karim. Nah ini sudah wakaf. Karangrejo Sawah 51 Gang 5 nomor 1 TPA Baitul Karim juga sudah wakaf. Wonokromo SS Baru 119 Masjid Akul Amin resmi terwakaf. Saunggaling Karangan Musola Baitul Taubah. Nah ini lainnya belum masuk di catatan kami. Ini masalahnya apa ya? Mungkin karena apa? Yang jelas dari tanah. Tanah. Karena di Wonokromo ini rata-rata adalah tanah hijau. Makanya kamu beberapa kali ke takbiran masjid Kudus itu Nah, sudah sehingga mengurus. nanti keluarnya ada panjenengan siap satu. Mengapa ikrar wakaf tanah di Wonokromo ini sedikit? Kendalanya yang pertama adalah karena masih banyak tanah hijau yang belum dilepas oleh wali kota. Pertama, yang kedua banyak tanah PJKA. Ini Kereta api, KAI. kereta api. Ya toh. Nah, ini kereta api. Ini sehingga juga menjadi kendala, nggak bisa diproses untuk AIW-nya atau wakaf. Yang ketiga, tanah Pertamina. Nah, itu juga nggak bisa diproses. Nah, itu karena apa? Karena masih punya hak instansi lain. Belum ada pelepasan ke yang menempati. Ya, itu kendalanya. Jadi kendala yang paling besar adalah Tiga tadi ya Pak ya. Tiga tadi. Dari tiga tadi KAI, dari kereta api, kemudian Pertamina sama surat hijau. Yang paling besar adalah surat hijau. Karena daerah Ngagel, ini Batang, ubi ya, itu hijau semua. Surat hijau semuanya. Misalnya KUA ini setahu PAW ada enggak? Kalau nggak ada, langkah kedua ya nek ono ya. Sampeyan itu harus gitu, sampeyan ojo jare ini. Gak oleh kamu jare itu gak oleh. Jenengan harus datang. Terus yang kedua, jenengan nek memang gak ono, opsi yang kedua. Kalau memang jenengan ingin menyelesaikan itu, siapa tokohnya sekarang di situ? Kiai ini sopo? Sampai cari terus jenengan musyawarah. Ustaz, Pak Haji, Bang, misalnya niki nek diterusaken ngeten, kalau nanti ada orang yang jahil terus dijual itu bisa, apalagi dia misalnya Surabaya ya, gue bukti sing lebih otentik, lebih formal, itu aku beli bukti misalnya, ya beli bukti kalau itu apa jenis itu masjid itu biar sing dibangun masjid iki biar tanah-tanah mbahku, misalnya, makanya harus ditelusuri. Terus yang ketiga dibuatkan riwayat tanah. Ini penting. Orang lemahnya di situ. Ini seperti di mana lagi? Harus jadi ahli. Jadi terkait administrasi. Riwayat tanah itu dicatat. Asal mula itu siapa sih si wakilnya? Meskipun harus almarhum, ditulis, gitu loh. Jadi riwayat tanah, berita acara riwayat tanah itu perlu. Terus sekarang siapa? Nadirnya, takbirnya, dan seterusnya. Pokoknya apapun. Ada orang ahli waris, alhamdulillah. Misalnya ketemu ahli warisnya, di mana? Diminta pertimbangan dan seterusnya. Yang jadi masalah kan ini semua sudah meninggal. Oke. Jadi wakif, nadir, termasuk semua kepengurusan sudah tidak ada semua. Gak apa-apa. Nah, saya ini tokoh yang ada itu aja lah bentuk nadir. Terus nadir itu nunjuk siapa jadi nadir. Oh, Pak Menteri sekarang. Sing jenenge Masjid Agung mana itu Bangil. Itu ya mulai zaman waktu ya kau. Terus nanti wakifnya kan sudah meninggal. Kalau misalnya ya belum ada sertifikat apa penyerahan itu Ya salah satu nanti ditunjuk dari wakil. Misalnya bertiga ya, Pak Munir, Supri, dengan Pak Sinten, Ma'ruf. Pak Ma'ruf. Nah,
wis Pak Maruf wae sing dadi wakife gak apa-apa. Yang berhak menentukan. Ya kita musyawarah. Begitu harta benda wakaf diserahkan, maka harta itu sudah menjadi milik Allah atau masyarakat umum, tidak menjadi hak milik perorangan. Cuma orang sering karena ketidaktahuannya wedi, nanti ahli warisnya gugat. Iya. Nanti kalau sudah ke PA, tenang saja orang PA itu. Ya. Atau mungkin begitu harta benda wakaf diserahkan, maka harta itu sudah menjadi milik Allah atau masyarakat umum, tidak menjadi hak milik perorangan. Cuma orang sering karena ketidaktahuannya wedi, nanti ahli warisnya gugat. Iya. Nanti kalau sudah ke PA, tenang saja orang PA itu. Ya. Atau mungkin apa namanya? Ya. Mengapa undang-undang itu muncul? Karena dulu orang sering mewakafkan sesuatu itu, tanah itu semua, mewakafkan tanah itu seringnya itu